Fauzia, study number 8. Hi, my name is Sania Sabia, study number 15. Hello, my name is Putri Aprilia, study number 23. Hello everyone, my name is Selvia Renisa, study number 31. Hello guys, introduce me. My name is Teresia Dia Anggraini, student number 134. Hi, my name is Zara Agnapias, student number 36. SMK bisa, SMK hebat, SMK Negeri 1 Cilacap berprestasi, vokasi kuat menguatkan Indonesia. We will tell you about Jerman. Sekilas info Jerman. Jerman merupakan negara industri yang berteknologi tinggi dalam memproduksi baja, besi, batu bara, bahan makanan dan minuman, bahan kimia, produk otomotif, elektronik, perkapalan, tekstil, mesin dan alat-alat industri. Komoditas ekspor utama Jerman diantaranya adalah produk otomotif, mesin, bahan kimia, produk listrik, produk komputer dan elektronik, produk transportasi, baja, tekstil, bahan-bahan makanan, karet, dan plastik. Profil lengkap Jerman. Nama lengkap Republik Federal Jerman. Nama lokal Bundesrepublik Deutschland. Bentuk pemerintahan Republik Federal Parlementer. Kepala negara Presiden Frank-Walter Steinmeier. Kepala pemerintahan Kanselir Olaf Scholz. Ibu kota Berlin. Luas wilayah 357.022 km persegi. Agama Katolik Roma, Protestan, Islam, agama lainnya tidak beragama. Mata uang Euro. Hari Nasional 3 Oktober 1990. Lagu kebangsaan Das Lied des Deutschen, Song of the Germans. Lokasi benua Eropa, Eropa Barat. Secara geografis, letak negara Jerman tergolong cukup strategis. Negara ini terletak tepat di tengah benua Eropa dan berbatasan langsung dengan 9 negara Eropa lainnya. Secara astronomis, Jerman berada pada garis 47 derajat sampai 55 derajat lintang utara dan 6 derajat sampai 15 derajat bujur timur. Batas-batas geografis negara Jerman adalah sebagai berikut. Utara, Laut Baltik dan Laut Utara. Selatan, Austria dan Swiss. Barat, Belanda, Belgia, Prancis, dan Luxembourg. Timur, negara Slovakia, Republik Ceko, dan Polandia. Negara Jerman terbagi menjadi 16 negara bagian, antara lain Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern, Brandenburg, Sachsen-Anhalt, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Hessen, Sachsen, Saarland, Thuringen, Rheinland-Pfalz, Bavaria, Bremen, Berlin, Baden-Württemberg, dan Hamburg. Bahasa resmi yang digunakan secara lisan oleh penduduk Jerman adalah bahasa Jerman, sedangkan bahasa standar yang digunakan adalah Germanik Barat. Sedangkan untuk bahasa minoritas yang diakui sedikit lebih banyak, diantaranya adalah bahasa Denmark, Lauronis, Romani, Sorbian, dan beberapa bahasa lainnya. Pakaian adat Jerman terdiri dari Dirndl, Lederhosen, dan Bullenhat. Pertama, Dirndl. Dirndl merupakan kostum tradisional yang biasa dikenakan oleh para wanita Jerman yang berada di sekitar pegunungan Alpen seperti wilayah Bayern atau Bavaria. Pakaian tradisional yang satu ini biasanya memiliki warna-warna terang dan terdiri dari korset, rok penuh, apron, serta blus dengan model lengan lonceng. Yang kedua, Lederhosen. Lederhosen umumnya memiliki panjang selutut dan biasanya memiliki saku, suspender, dan tutup depan. Namun, saat ini Lederhosen telah mengalami lonjakan popularitas sebagai simbol kebanggaan daerah. Ini biasanya dipakai selama festival dan acara-acara khusus dan sering dikaitkan dengan Oktoberfest tahunan. Yang ketiga,
Bollenhat. Bollenhat adalah berupa topi jerami putih dengan pinggiran lebar yang dihiasi dengan 14 pom-pom wool yang berbeda warna di bagian atasnya. Warna pom-pom ini menggambarkan status pernikahan dari si pemakai. Bollenhat merah yang digunakan oleh wanita lajang adalah yang paling terkenal, sebagian besar karena warnanya. Brandenburg Gate merupakan simbol utama gerbang Berlin dan lambang dari penyatuan Berlin Barat dan Berlin Timur. Dibangun pada abad ke-18 sebagai gerbang masuk kota Brandenburg an der Havel atau yang lebih dikenal sebagai kota Brandenburg. Berada di paling barat kota Berlin, gerbang ini merupakan sejarah panjang sejak didirikan, khususnya dalam sejarah politik negeri ini. Hallstatttor, sebuah gerbang besar terbuat dari batu bata merah dengan desain gotik di kota Lübeck, Jerman. Hallstatttor bukan hanya sebuah gerbang, tetapi sebenarnya adalah benteng. Benteng yang didirikan pada tahun 1464, ini awalnya berfungsi sebagai gerbang kota, dengan dua menara berbentuk bundar di utara dan selatan dengan gerbang berbentuk arka. Kini bangunan ini berfungsi sebagai museum guna mempertahankan sejarah kota dan telah ditetapkan sebagai situs warisan dunia UNESCO sejak tahun 1987. Oktoberfest. Di Munich, pada bulan Oktober akan ada festival minum air bir selama 2 minggu. Biasanya, festival ini digelar selama 16 hari di daerah bernama Theresienwiese. Pembukaan festival ditandai oleh pembukaan tong bir oleh wali kota Munchen dengan mengatakan "Ozeits ist" atau dalam bahasa Bavaria untuk telah dibuka. Berikut ini jenis-jenis makanan khas Jerman. Yang pertama, Sauerkraut. Kuliner khas Jerman yang terbuat dari irisan halus kol putih yang difermentasikan. Rasanya asam, namun segar dan lezat. Sauerkraut juga menyehatkan tubuh, karena kuliner ini mengandung vitamin C. Sauerkraut juga cocok disajikan ketika cuaca dingin. Yang kedua, ada goulash soup. Sup kental yang berisi daging sapi atau babi. Daging ini tidak dipotong seperti biasanya, tetapi daging ini dicincang agak besar. Biasanya orang-orang Jerman memakan sup ini bersama roti. Yang ketiga ada Kartoffelsalat. Salad kentang ini merupakan salah satu kuliner khas Jerman yang terbuat dari potongan kentang rebus yang dicampur dengan tomat, cuka, mayonaise, bawang bombay segar, dressing milk, telur, dan daging sapi. Yang keempat ada Fleischerhase. Fleischerhase merupakan kuliner khas Jerman yang terbuat dari daging sapi cincang yang dicampur dengan telur, tepung, dan bawang. Fleischerhase dapat dihidangkan dengan cara diiris tipis dan dibumbui dengan sedikit saus di atasnya. Kuliner ini juga cocok untuk dimakan bersama dengan kentang. Makanan khas Jerman yang kelima adalah Bratwurst. Bratwurst merupakan salah satu wurst yang paling terkenal di Jerman. Bratwurst ini hidangan sosis khas Jerman yang dimasak dengan cara dipanggang. Biasanya, Bratwurst dimakan bersama dengan Kartoffelsalat, Sauerkraut, atau juga dengan spicy mustard. Sementara itu, di luar Jerman, Bratwurst juga biasa disajikan bersama roti dengan topping keju maupun bawang. Berikut ini minuman khas Jerman. Yang pertama ada Punch. Punch adalah minuman yang sangat populer di Jerman dan sering menjadi hidangan masyarakat saat musim panas. Minuman ini merupakan jenis minuman dingin yang menyegarkan, dibuat dari sari buah-buahan. Yang kedua ada Clubmate. Clubmate adalah minuman khas Jerman yang terbuat dari teh dan soda. Minuman ini memiliki kafein yang begitu tinggi, antara 20 mg per 100 ml. Clubmate populer sebagai minuman rendah gula dengan tekstur rasa lembut dan dapat bertahan lama. Minuman khas Jerman yang ketiga adalah Bionade. Bionade adalah minuman jenis bir non-alkohol yang terbuat dari fermentasi secara organik dan berkarbonasi oleh pabrik bir Peter. Warga Jerman memiliki sayuran favorit, yaitu tomat. Hampir 24 kg tomat dilahap setiap warga Jerman per tahun. Tentu saja tidak selalu mentah, bisa juga dalam bentuk saus tomat pada pizza atau sup tomat. Jerman memiliki sejarah kuliner yang panjang
yang mencerminkan masyarakat dan kondisi geografisnya. Makanan khas Jerman terdiri dari banyak hidangan yang berbeda dengan daerah masing-masing, memiliki spesialisasi dan rasa yang berbeda seperti masakan Bavaria atau Jerman Selatan dan Thuringian atau Jerman Tengah. Kentang merupakan makanan pokok di Jerman dan setiap daerah memiliki cara khas dalam pengolahannya. Beberapa orang Jerman makan kentang dengan bakwan dan kacang-kacangan. Sebagian lainnya mengolah kentang rebus yang disebut Wieselsteiner, yaitu hidangan yang dibuat dengan 3 jenis daging dan kentang. Orang-orang Jerman biasanya memulai hari mereka dengan sarapan roti. Untuk ukuran keluarga yang besar, berbagai jenis roti akan tersaji di meja bersama dengan pilihan isian. Ada keju, daging, telur rebus, dan selai-selayan. Sistem pendidikan Jerman. Negara yang menjadi bagian benua Eropa ini memang terkenal unggul dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologinya atau iptek. Hal tersebut terkait dengan sistem pendidikan di Jerman yang terkenal dengan kurikulumnya yang berkualitas. Kemudahan akses pendidikan yang dapat dinikmati seluruh penduduk dengan didukung tenaga pengajar berkualitas menjadikan sistem pendidikan di Jerman dinilai sangat unggul. Tak heran jika ratusan universitas yang ada di negara ini menjadi incaran banyak mahasiswa di seluruh dunia. Nah, berikut ini ada 3 tingkat pendidikan di Jerman. Yang pertama, Grundschule atau Primary School. Tingkatan pendidikan ini diperuntukkan untuk semua anak mulai dari 4 hingga 6 tahun yang baru memulai jenjang pendidikan pertama. Sekolah dasar di Jerman setara dengan pendidikan TK atau pra-TK jika di Indonesia. 2. Secondary School atau sekolah menengah. Terdiri dari 4, Hauptschule, Real School, Gymnasium, dan Gesamtschule. Yang ketiga ada Higher Education atau pendidikan tinggi. Tingkat pendidikan ini terdiri dari universitas, ilmu terapan sains, dan pendidikan informal seperti sekolah tinggi musik atau seni. Pemerintah Jerman memberi perhatian penuh terhadap vokasi atau pendidikan dan pelatihan kejuruan. Pusat Penelitian Jerman. Fraunhofer Gesellschaft adalah organisasi penelitian Jerman dengan 76 lembaga yang terbesar di seluruh Jerman. Masing-masing berfokus pada berbagai bidang ilmu terapan. Organisasi ini merupakan yang terbesar di Eropa untuk riset terapan. Dengan memiliki lebih dari 60 fasilitas penelitian dengan lebih dari 24.000 staf profesional. Didirikan pada 26 Maret 1949 dengan Presiden Raimund Neugebauer. Beberapa perdana dasar untuk Fraunhofer Society disediakan oleh negara melalui pemerintah federal bersama dengan negara bagian. Tetapi, lebih dari 70% pendanaan diperoleh melalui pekerjaan kontrak, baik untuk proyek yang disponsori pemerintah atau dari industri. Joseph von Fraunhofer sebagai seorang ilmuwan, insinyur, dan pengusaha dikatakan telah mencontohkan tujuan masyarakat. Organisasi ini memiliki 7 pusat di Amerika Serikat dengan nama Fraunhofer USA dan 3 di Asia. Pada bulan Oktober 2010, Fraunhofer mengumumkan akan membuka pusat penelitian pertamanya di Amerika Selatan. Fraunhofer UK Research Ltd didirikan sebagai afiliasi independen secara hukum bersama dengan Fraunhofer Center for Applied Photoscience di Glasgow, Skotlandia pada Maret 2012. Penemuan teknologi Sinar X. Sinar X adalah alat yang berguna untuk mendeteksi penyakit atau kandungan lain pada tubuh manusia dengan menggunakan teknologi cahaya tembus pandang. Teknologi Sinar X ini dikembangkan sejak tahun 1895
oleh ilmuwan Willem Conrad Röntgen di laboratorium University of Würzburg. Sampai saat ini spektrum cahaya tersebut masih digunakan dengan nama Röntgen. Kondom spray. Penemuan yang dilakukan pada tahun 2006 oleh Jan Vincent Krause dari Institute for Kondom Konsultansi menciptakan spray yang dapat dipakai sebagai kondom modern. Spray yang disebutkan pada alat vital laki-laki ini hanya membutuhkan waktu 1 menit saja untuk mengering dan membentuk lapisan khusus lateks. Ini merupakan kondom modern yang tentunya lebih praktis. Komputer pertama dibangun di ruang tamu Konrad Zuse pada tahun 1936. Perangkat pertama yang dibuat Zuse dinamai Z1 yang diakui hingga saat ini sebagai program komputer yang dikendalikan pertama kali secara digital. Mobil butuh beberapa orang ahli yang jenius di Jerman untuk menempatkan teknologi four-stroke di atas roda. Perusahaan otomotif di Jerman yang paling menonjol antara lain Karl Benz di Mannheim tahun 1886 dan Gottlieb Daimler dan William Maybach di Stuttgart tahun 1889. Kedua ilmuwan itulah yang merupakan awal kebangkitan dari teknologi mobil di Jerman. Kaki palsu. Mengembangkan kaki palsu memang tidak mudah. Diperlukan waktu yang cukup lama untuk mengembangkan pembuatan kaki palsu. Namun, pada tahun 1097, Lower Saxony yang bergerak di perusahaan healthcare memberikan penemuan kaki palsu yang memakai mikrosoftware terkontrol. Pertama yang dapat bergerak. Ini adalah awal dari kehidupan baru bagi pasien yang terpaksa harus mengamputasi bagian kakinya. Sinjet. Para insinyur-insinyur Jerman mulai mendesain sendiri sebuah mesin jet di tahun 1935. Ide ini pertama kali muncul di Jerman saat melihat pesawat Ernst Henkel dan para insinyur tersebut segera melihat potensi yang ada. Serangkaian awal mencapai puncaknya dengan membuat mesin dengan bahan bakar bensin yang terdapat pada pesawat sederhana tersebut. Pesawat 178 adalah mesin jet pertama yang dapat melakukan penerbangan perdana di kota Rostock, sebelah pesisir timur laut di bulan Agustus 1939. MP3. Jerman sangat berpengaruh kuat pada perkembangan musik pop di dunia. Pada awal tahun 1990, teknologi serta aplikasi untuk mengurangi kapasitas file suatu musik atau lagu mulai dikenal dengan nama MP3. MP3 pertama kali diciptakan oleh lembaga riset Fraunhofer. Ide tersebut awalnya dikembangkan di benua Eropa dan akhirnya sampai saat ini aplikasi musik tersebut dapat dinikmati oleh semua pecinta musik dunia. Teknologi kristal cair. Teknologi kristal cair pertama kali ditemukan dari kolesterol yang diekstrak dari wortel. Ini dilakukan oleh kimiawan dari Austria yang bernama Friedrich Richard Reiniger di tahun 1888. Tapi induk dari teknologi kristal cair ini secara umum diakui sebagai penemuan Otto Lehmann yang berasal dari Karlsruhe di Jerman Barat. Tape recorder. Seorang anak keturunan Jerman, Fritz Flummer, tidak hanya menciptakan pita rekaman audio pertama di dunia, dia juga orang pertama yang menciptakan campuran rekaman di Dresden pada tahun 1927. Dalam salah satu demonstrasi awal, kertas yang sangat tipis ditutupi dengan pupuk oksida besi. Flummer menunjukkan bahwa rekaman itu bisa dipotong dan kembali selaras, sehingga setiap remaja akhirnya bisa merilis DJ yang populer saat ini. Skuter water. Pada tahun 1967, Bernd Böttger, seorang pria komunis Jerman Timur, ingin melarikan diri dengan menyeberangi Laut Baltik. Secara tidak sengaja,
Dia menemukan skuter air yang digunakan sebagai mesin bermotor yang bisa berjalan di atas air. Namun, upaya pelariannya berhasil terungkap dan Bodger dipenjara 8 bulan. Setelah bebas, Bodger mulai memproduksi skuter air dan dengan merger bersama perusahaan Ailo dan menjadi merek dagang di seluruh dunia.